Jangan lupa berdoa, siapkan diri kalian, dan tetap. Pada awal pembelajaran PPKN di kelas 11, kalian akan diajak menelaah harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebabnya, konsep hak dan kewajiban asasi. Sebelum kita menelaah hak asasi manusia, mari kita perhatikan dulu fakta-fakta berikut. Yang pertama, orang dilarang menghilangkan nyawa seseorang atau dirinya sendiri. Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan sanksi kepada setiap orang yang menghilangkan nyawa orang lain atau melakukan percobaan untuk menghilangkan nyawa orang lain, atau seseorang dilarang untuk membunuh dirinya sendiri atau orang tersebut melakukan percobaan untuk bunuh diri. Jika melakukannya, maka negara akan mengenakan sanksi kepada setiap orang yang ingin atau sudah melakukannya. Kemudian yang kedua, tidak ada seorang pun di dunia ini atau bangsa di dunia ini yang rela untuk dijajah oleh bangsa lain. Negara-negara akan selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Kemudian yang ketiga, tidak seorang pun yang ingin hidup sengsara di dunia ini. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin. Dari fakta-fakta tersebut dapat dipahami bahwa pada diri manusia selalu melekat tiga hal, yakni hidup, hak kebebasan, dan hak kebahagiaan. Ketiga hak tersebut merupakan suatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Tanpa ketiga hal tersebut, manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi manusia seutuhnya. Makna hak asasi manusia. Secara sederhana, hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Beberapa pengertian tentang hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pendapat kedua terkait tentang pengertian HAM dari anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jen Matterson, mengartikan hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian HAM tersebut terdapat dua makna yang terkandung dalam HAM. Yang pertama, HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Yang kedua,
HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Tanpa HAM, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus, yaitu diantaranya ada 4. Yang pertama, hakiki, universal, tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi. Hakiki artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak ia dilahirkan. Kemudian universal artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, dan perbedaan lainnya. Kemudian tidak dapat dicabut artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat yaitu tidak dapat dibagi artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah itu hak sipil dan hak politik atau hak ekonomi, hak sosial dan budaya. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia yang tidak dapat dilanggar dan dipisahkan. Hak asasi manusia bersumber pada pokok pikirannya yang terdapat dalam kitab suci yang menyatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan hak dan kewajiban yang sama. Tuhan melarang memperlakukan manusia dengan sewenang-wenang. Pengakuan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan penghargaan dan pengakuan terhadap segala potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya. Makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas dan hubungan sebab akibat. Seorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Misalnya, seorang bekerja mendapatkan upah setelah ia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itu muncul hak-hak atau sebaliknya. Akan tetapi, seiring terjadinya pertentangan karena hak dan kewajiban yang berjalan tidak seimbang. Misalnya, seorang warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapat penghidupan yang layak, akan tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.